Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 ini membuat aktivitas manusia di segala bidang menjadi terhambat. Sebagai generasi muda milenial, kita harus tetap aktif dan berkarya di masa pandemi COVID-19 ini. Pandemi tidak boleh menjadi alasan untuk tidak produktif dan berhenti berkarya. Jadi, mari kita tetap belajar bersama-sama di rumah aja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Sintia Barokah, saya dari Agroekoteknologi 2018, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini kita akan belajar tentang apa itu kajian pustaka. Nah, kajian pustaka merupakan bagian dari karya ilmiah yang berisi hasil dari kegiatan mengkaji laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Apa itu tujuan dari kajian pustaka? Nah, tujuannya itu yang pertama, menjelaskan hubungan antara penelitian saat ini dengan penelitian yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, itu menjelaskan teori dari penelitian sebelumnya, di mana hal ini itu akan membantu dalam memecahkan masalah penelitian yang dilakukan saat ini. Kemudian yang keempat itu menjelaskan perbedaan dan kontribusi penelitian sehingga pembaca mengetahui bahwa penelitian tersebut itu memang layak dan mungkin untuk dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah dalam menulis kajian pustaka. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu nih kata kunci dari topik penelitian yang akan kita lakukan. Misalnya, judul penelitian yang akan saya gunakan itu yaitu pengaruh topping dan defoliasi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. Nah, untuk kata kuncinya yaitu topping dan defoliasi. Setelah kita menemukan kata kunci dari topik penelitian kita, kemudian kita membaca abstrak-abstrak dari laporan hasil penelitian yang relevan. Nah, kenapa kok kita membaca abstrak? Karena dengan melalui abstrak, itu kan di bawah, paling bawah abstrak, itu terdapat kata kunci. Nah, jadi melalui abstrak kita akan mengetahui apakah isi dari laporan penelitian yang relevan tersebut itu sesuai dengan yang kita cari atau sesuai dengan tema yang kita teliti. Kemudian yang ketiga, kita membuat catatan hasil membaca. Nah, catatan hasil membaca ini nanti akan mempermudah kita dalam membuat ringkasan literatur secara lengkap. Kemudian selanjutnya kita membuat kajian pustaka berdasarkan teori dan konsep secara tematis. Nah, kajian pustaka berdasarkan teori dan konsep secara tematis ini kita tulis dengan menggunakan bahasa-bahasa kita seharian. Kemudian kita tambahkan dengan mengemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang kita lakukan, seperti itu. Untuk contohnya akan saya tampilkan di samping sini. Berikut merupakan contoh kajian pustaka yang saya ambil dari judul laporan pengaruh jarak tanam dan pola tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. Untuk salah satu contoh isi dari kajian pustaka yaitu tanaman jagung manis dengan pengaturan sistem tanam merupakan salah satu cara yang memiliki pengaruh terhadap hasil dari tanaman, tinggi tanaman, dan proses fotosintesis. Menurut Wahyudin tahun 2017, pengaturan sistem tanam pada suatu lahan pertanian merupakan salah satu cara yang memiliki pengaruh terhadap hasil dari tanaman. Pengaturan sistem jarak tanam berkaitan terhadap kepadatan suatu populasi di area lahan, proses penerimaan cahaya matahari yang tentunya berkaitan dengan proses fotosintesis tanaman dan persaingan hara antar tanaman. Nah, untuk contoh kajian pustaka ini, yang pertama itu kita mengemukakan pendapat kita dan kemudian kita menguatkan dengan sumber pustaka yang relevan dan sesuai dengan topik yang kita gunakan untuk penelitian saat itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Ono kipat kecemplung ing santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.